Shalom, selamat hari Minggu. Yuk, kita saksikan tayangan tantangan minggu kemarin. Baik, saya kemapakan ayat diambil dari Yefanya 3 ayat 16. Janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi letih lesu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yefanya 3 ayat 16. Janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Terima kasih untuk kiriman tantangannya. Mari senantiasa memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Baiklah adik-adik. Sekarang kita akan bersama-sama ibadah sekolah minggu bersama Kak Cila. Hari ini adalah minggu ketiga di tahun 2022 loh adik-adik. Wow, begitu banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita. Salah satunya adalah ibadah sekolah minggu kita. Walaupun hari ini kita masih beribadah secara virtual, tapi kakak yakin adik-adik semua pasti masih tetap semangat dan tetap sekolah minggu, ya kan? Karena Tuhan Yesus senantiasa selalu menyertai kita semua. Nah adik-adik, sekarang duduk yang manis ya. Karena sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami anak-anak-Mu yang kecil datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu. Ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami sepanjang ibadah ini. Sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa dan permohonan kami. Ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik. Sekarang kakak ajak adik-adik semua kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Silahkan duduk kembali adik-adik. Sukacita kita selalu ada. Karena hari ini harinya Tuhan adik-adik. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Bahwa ternyata tidak hanya hari Minggu loh harinya Tuhan. Tetapi setiap hari. Mulai dari hari Senin sampai Sabtu juga harinya Tuhan. Artinya Tuhan menciptakan semua hari dengan baik. Tuhan menciptakan bumi selama 6 hari. Dan di hari ke-7
Tuhan memberkati ciptaannya. Nah, sekarang saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Lita. Jadi, duduk yang manis ya. Baiklah, sebelum kita mendengar cerita Alkitab, Kakak ajak adik-adik semua kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi ini kakak senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kakak yakin adik-adik pasti baik dan sehat-sehat semua. Itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik pasti sudah siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sabar dulu ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab pada pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu yang kecil datang bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna buat setiap kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, Engkau menyediakan waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kami boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, ingat ya tentang cerita minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Ya. Minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang nubuat Nabi Jepanya kepada bangsa Israel. Agar mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Sehingga dalam pertobatan itu mereka bisa merasakan kasih sukacita dari Tuhan. Adik-adik tahu tidak? Ada banyak sekali loh bentuk kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Segala bentuk kasih itu mampu membuat kita untuk bersukacita. Salah satu bentuk kasih itu adalah alam semesta ciptaan Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita tentang Tuhan menciptakan seisi dunia. Diambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Adik-adik yang ada Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Nah, sekarang coba adik-adik pejamkan matanya sejenak saja. Bersama-sama dengan kakak ya. Apakah yang adik-adik rasakan?
pasti semuanya terasa gelap sekali, bukan? Tidak ada apapun yang bisa kita lihat. Ya, begitulah kira-kira awalnya sebelum bumi ini ada. Semuanya gelap gulita. Tetapi semua berubah ketika Tuhan berkata, "Jadilah terang." Seketika itu juga kegelapan itu menjadi sirna. Tuhan membagi terang dan gelap. Terang itu ia namakan siang dan gelap disebut malam. Dan itulah yang pertama Tuhan ciptakan. Selanjutnya Tuhan membuat cakrawala atau langit. Langit yang sangat indah. Tuhan lakukan itu pada hari yang kedua. Selanjutnya, di hari yang ketiga, Tuhan memerintahkan supaya air berkumpul di satu tempat. Tuhan memberi nama untuk kumpulan air itu sebagai lautan dan daerah yang tidak digenangi air sebagai daratan. Daratan adalah tempat tinggal kita, adik-adik. Dengan cara itu, Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa Ia memiliki kuasa yang sungguh ajaib. Hebatnya lagi, Tuhan berkata, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji." Dan sekali lagi, segala yang Tuhan perintahkan sungguh-sungguh terjadi. Dari dalam tanah bermekaran berbagai tumbuhan yang indah memesona. Tuhan ternyata Dia tidak berkarya di daratan dan di lautan saja, adik-adik. Tetapi di angkasa raya, Ia menaruh benda-benda yang bertujuan untuk menerangi alam ini. Pada siang hari, ada matahari yang bersinar. Dan pada malam hari, ada bulan dan bintang yang menerangi kegelapan malam. Lihatlah adik-adik, sangat nyata ya. Tuhan kita itu sungguh berkuasa dan ajaib. Di bawah langit, Tuhan tidak berhenti bekerja. Ia menciptakan seluruh binatang yang hidup di dalam air dan burung-burung yang berterbangan di udara. Nah, coba adik-adik sebutkan contoh hewan yang hidup di air dan yang bisa terbang. Iya, di air itu ada ikan paus, ikan tenggiri, hiu, ikan nila, dan masih banyak yang lain lagi, adik. Sementara itu, burung-burung yang bisa terbang, contohnya apa? Ya, ada burung elang, ada burung jalak, ada burung tingang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Tuhan memerintahkan supaya muncul semua binatang untuk memenuhi daratan, baik binatang-binatang yang dapat dipelihara, apa ya? Binatang yang dapat dipelihara dan adik-adik mungkin ada memeliharanya di rumah. Iya, contohnya seperti kelinci, kucing, anjing, dan babi. Bahkan ada binatang-binatang liar seperti singa, beruang, harimau, dan serigala. Tuhan
melihat bahwa semua ciptaannya itu indah dan baik. Oleh karena itu, Dia memberkati semua ciptaannya. Adik-adik yang kakak kasihi, segala yang Tuhan ciptakan itu benar-benar baik adanya. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ aja adik-adik. Ia menyempurnakan karyanya dengan menciptakan kakak dan adik-adik. Dengan menciptakan manusia. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, dua manusia pertama, dan memberikan tugas pada mereka. Tugas apa? Yaitu untuk menjaga dan memelihara semua ciptaan yang telah Tuhan ciptakan sebelumnya. Nah, adik-adik, tugas ini bukan hanya Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa saja. Tugas ini sekarang juga menjadi tugas kakak, tugas adik-adik juga, dan tugas semua umat manusia. Oleh karena itu, yuk kita mulai peduli pada alam ciptaan Tuhan ini. Adik-adik bisa memulainya dengan melakukan hal-hal yang sangat sederhana saja dulu. Hal-hal yang sangat kecil saja pada lingkungan di sekitar adik-adik. Seperti membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, dan banyak yang lain lagi. Mau nggak adik-adik berjanji untuk melakukan itu semua? Mau kan? Agar alam dan lingkungan kita tetap terpelihara. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita kakak hari ini. Tapi sebelumnya kakak punya ayat hafalan dan aktivitas untuk adik-adik semua. Ayat hafalannya dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 1. Berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yuk sama-sama membaca bersama dengan kakak ya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, untuk aktivitasnya kakak minta adik-adik membuat video contoh perbuatan menjaga dan memelihara alam sekitar. Misalnya tadi adik-adik menyiram tanaman, menanam bunga, menyapu halaman, dan lain-lain. Dan video ini nanti bisa dikirim ke nomor Kak Endang berikut ini. Ya, adik-adik, untuk menutup cerita Alkitab hari ini, mari kakak ajak untuk kita bersama-sama berdoa kembali. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu pada saat ini. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang selalu taat akan perintah Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil yang dapat kami lakukan. Penyertaan Roh Kudus-Mu senantiasa
memampukan kami untuk melakukan ini semua. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa buat mama, buat papa, adik, kakak, bahkan seluruh keluarga kami, dimanapun mereka ada. Buat papa dan mama, berikan mereka kesehatan selalu. Berkati pekerjaan mereka setiap hari, sehingga melewati pekerjaan yang mereka lakukan, kami senantiasa berkecukupan. Kami berdoa juga Tuhan, bagi adik kakak kami. Berikan kami kesehatan ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Biarlah seluruh keluarga kami boleh senantiasa bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran kepada Tuhan Yesus. Layakkanlah kami selalu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga hidup kami senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami. Dan ajarlah kami berdoa seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan bagi murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, luar biasa. Sangat memberkati firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama hari ini. Firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih dengan apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Tuhan menciptakan isi dunia ini sangat sempurna. Dan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa patut bersyukur adik-adik dengan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan salah satu cara kita berterima kasih kepada Tuhan ialah dengan memelihara dan merawat ciptaan Tuhan. Misalnya seperti yang tadi Kalika sampaikan, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan yang lain, dan masih banyak lagi. Selain itu, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup kita, adik-adik juga dapat memberi persembahan kepada Tuhan melalui amplop yang telah disediakan di gereja Eka Sinta, yaitu amplop persembahan. Adik-adik dapat meminta bantuan papa dan mama untuk mengantarkannya. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk selalu mengucapkan tolong ketika meminta bantuan dan terima kasih sesudah meminta bantuan. Adik-adik juga bisa scan barcode yang ada di bawah ini ya. Dan untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, kakak ajak adik-adik kembali memuji Tuhan dengan judul Hari Penciptaan. Semuanya indah di mata Tuhan.
keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari keenam jadilah manusia. Hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Sekarang kita masuk dalam doa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Wah, gak kerasa ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai bertemu pada ibadah sekolah minggu selanjutnya ya adik-adik. I love Jesus and Jesus loves you. Bye.